Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Waktu berlalu, dalam sekejap mata hampir 5 tahun telah berlalu sejak kelahiran kedua anak Hou Fei. Dalam jangka waktu hampir 5 tahun ini surgawi yang tak terkekang telah datang ke rumah mistik ungu beberapa puluh kali. Senior Unfettered Exalted Celestial Fei Fei ada di taman di belakang menemani kedua anaknya. Qin Yu berkata kepada Celestial Agung yang tidak terkekang sambil tersenyum. Terima kasih, The Unfettered Exalted Celestial ringan tersenyum ke Qin Yu. Melihat tampilan belakang dari Unfettered Exalted Celestial saat ia masuk melewati pintu masuk taman, Qin Yu menghela nafas dalam hatinya. Dalam periode waktu yang hampir 5 tahun ini surgawi yang tak terkekang tidak pernah menyerah. Namun tidak peduli apa yang dia lakukan, Hou Fei akan menolak untuk memperhatikannya. Berlawanan dengan dia, kedua anak Hou Fei menyukai surgawi yang tak terkekang. Kakak Yu jangan repot-repot memikirkannya lagi. Fei Fei juga tahu apa yang dia lakukan. Di sampingnya Jiang Li tersenyum ke Qin Yu dan berkata. Qin Yu tersenyum dan mengangguk. Oh itu benar, kakak Yu, New Cosmos Anda seharusnya hampir selesai bukan? Jiang Li tiba-tiba menyebutkan masalah ini. Mendengar itu Qin Yu tersenyum. Dia telah memantau perkembangan New Cosmos sepanjang waktu. Kurasa masih ada 1 tahun lagi sampai New Cosmos selesai terbentuk. Qin Yu berkata sambil tersenyum. Jiang Li menunjukkan senyum gembira di wajahnya ketika Kosmos baru saudara Yu selesai. Kemungkinan besar akan ada cara untuk membantu Qin Suang, anak itu semakin memberontak sekarang. Selama periode waktu yang lama itu juga normal bagi Qin Suang menjadi pemberontak. Hanya tidak ada yang bisa dilakukan Qin Yu dan Jiang Li untuk pemberontak Qin Suang. Semuanya akan baik-baik saja di tahun depan. Qin Yu berpikir dalam hatinya. Setelah sekitar 1 jam Unfettered Exalted Celestial akhirnya berjalan keluar dari taman belakang. Pada saat ini surgawi yang tak terkekang memiliki senyum gembira di wajahnya. Namun Qin Yu tahu betul bahwa surgawi yang tak terkekang hanya senang karena dia bermain dengan 2 anak. Selama hampir 5 tahun surgawi yang tak terkekang telah menyerah untuk mencoba membuat Hou Fei mengenalinya sebagai ayahnya. Qin Yu, aku akan pergi, selamat tinggal. The Unfettered Exalted Celestial berkata sambil tersenyum. Dengan kemampuan Unfettered Exalted Celestial sangat mudah baginya untuk datang dan pergi ke Purple Mystic Mansion. Namun setiap kali dia datang ke rumah mistik ungu atau hendak pergi darinya, dia akan selalu menawarkan kata-kata salam atau keberangkatan ke Qin Yu. Itu karena Qin Yu bagaimanapun adalah penguasa tempat ini. Qin Yu dan Jiang Li segera berdiri. Oh itu benar, Qin Yu, ada masalah yang harus saya beritahu. The Unfettered Exalted Celestial tiba-tiba teringat sesuatu. Dia melihat ke Qin Yu dan berkata sambil tersenyum. Dalam kira-kira 3-4 bulan Celestial Agung yang baru akan lahir. Celestial Agung yang baru akan lahir. Dalam 3-4 bulan. Qin Yu dan Jiang Li terkejut. Qin Yu segera memikirkan banyak hal. Untuk saat ini sementara 3 bagian dari segel dunia hidup ada di tangan Jiang Fan dan Luo Fan. Sulit bagi salah satu dari mereka untuk mendapatkan ketiga segel tersebut. Mungkinkah Exalted Celestial baru ini akan ditentukan oleh orang yang berdiri di belakang Exalted Celestials? Qin Yu berpikir dalam hatinya. Hanya itu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Baiklah, selamat tinggal. Setelah itu Unfettered Exalted Celestial langsung berpindah dari Purple Mystic Mansion. Adapun Qin Yu dan Jiang Li yang telah memperoleh informasi ini, mereka berdua sangat bersemangat. Qin Yu segera memutuskan untuk mengumpulkan Paman Lan, Zhuo Qiulin, dan mereka. Informasi ini adalah sesuatu yang harus dia sampaikan kepada mereka. Berita tentang kelahiran Celestial Agung yang baru hanya 3 hingga 4 bulan lagi memang mengejutkan para God Kings di Purple Mystic Mansion.
Namun dibandingkan dengan mereka para God Kings of the Divine Realm misalnya Asura God King bahkan tidak mengetahui hal ini. Terlepas dari apakah itu Asura God King Luofen atau Jiang Fan dari kota salju terapung wilayah utara mereka berdua dengan sepenuh hati mempelajari bagian harta karun spiritual surgawi yang agung. Di ruang berkabut yang diciptakan Jiang Fan waktu dipercepat 5000 kali lipat. Bagi Jiang Fan mempertahankan ruang yang mempercepat waktu 5000 kali untuk jangka waktu yang lama juga relatif sulit. Duduk bersila di udara dua segel mengambang di depan Jiang Fan. Satu berwarna abu-abu dan yang lainnya berwarna emas. Setelah berlatih selama bertahun-tahun Jiang Fan hanya berhasil mencapai sedikit peningkatan dalam percepatan waktu. Adapun time stop dapat dikatakan bahwa dia tidak mendapatkan pemahaman apapun tentang itu. Menjadi celestial agung dengan memahami pembalikan waktu bisa dikatakan mustahil bagi Jiang Fan. Bulan berlalu. Dalam sekejap mata 3 bulan telah berlalu. Di dalam rumah mistik ungu. Kakak menurut apa yang dikatakan Unfettered Exalted Celestial kelahiran Exalted Celestial yang baru akan segera terjadi. Bahkan mungkin bagi Celestial Agung yang baru untuk lahir hari ini, Hei Yu berkata di samping. Qin Yu dan Jiang Li tersenyum. Xiao Hei, mungkinkah kamu ingin menjadi Celestial Agung yang baru? Qin Yu memandang Hei Yu dengan senyum di wajahnya. Saya tidak tertarik menjadi Exalted Celestial yang baru. Saya hanya ingin tahu siapa yang akan menjadi Celestial Agung yang baru setelah semua dewa-dewa ini meninggal selama bertahun-tahun. Hei Yu berkata sambil tersenyum. Ledakan. Tiba-tiba suara gemuruh keras terdengar. Setelah gemuruh tiba-tiba suara menghilang. Suara di seluruh alam ilahi telah menghilang. Bagi yang belum mencapai level God King bahkan pergerakan jiwa mereka terhenti. Hanya God Kings dan Exalted Celestials yang mampu berpikir saat ini. Tiba-tiba suara musik yang indah dimainkan di benak para God Kings. Semua God Kings di alam ilahi tampaknya telah terhipnotis oleh musik. Satu demi satu mereka membumbung tinggi ke langit. Setelah itu mereka semua terbang menuju ke arah gunung surgawi yang agung. Tidak, masih ada God King di alam ilahi yang tetap sadar. Qin Yu. Jiwa Qin Yu yang telah menyatu dengan energi asal kosmik dan juga asal kosmis baru sangat berpikiran jernih. Meskipun musiknya aneh dan indah itu tidak dapat mengguncang Qin Yu. Aneh, energi tata ruang New Cosmos Qin Yu telah menutupi seluruh alam ilahi. Seluruh alam ilahi sepertinya berada di bawah time stop. Hanya God Kings yang tidak dibatasi olehnya. Qin Yu menemukan bahwa angin gelombang laut semua dewa surgawi dan binatang iblis dari alam ilahi telah menjadi tidak bergerak. Bahkan tatapan mereka menjadi tidak bernyawa. Jelas bahwa jiwa mereka telah berhenti bergerak saat ini. Mereka tidak lagi memiliki kemampuan apapun. Qin Yu melihat Jiang Li, Zhuo Qiulin, Hei Yu, Yi Feng, Jiang Lan, Cheu Yuan, Jiang Xing, Tang Lan, Putai Hong, dan semua God Kings dari rumah mistik ungu benar-benar telah melonjak ke langit. Semua God Kings sedang dikendalikan. Qin Yu tercengang. Qin Yu segera memutuskan untuk berpura-pura dikendalikan juga. Dia mengikuti berbagai God Kings dan juga terbang ke langit. Di bawah pengamatan energi tata ruang New Cosmos Qin Yu, ia menemukan bahwa God Kings lain di alam ilahi, Jiang Fan dari kota salju terapung di wilayah terapung utara, Ratu Laut Darah Laut Barat, Asura God King Laut Asura, Mu Yu dari Laut Timur, dan berbagai God Kings lainnya juga mulai terbang ke langit dari berbagai lokasi mereka. Wosh! Praktis secara bersamaan semua God Kings berteleportasi keluar Exalted Celestial Mountain. Qin Yu mengikuti mereka dan juga berteleportasi keluar gunung surgawi yang agung. Dia memandang ke gunung surgawi agung yang agung berjuta mil di hadapannya dan berpikir di dalam hatinya. Seluruh alam ilahi tampaknya berada di bawah penghentian waktu. Namun tidak ada God Kings yang menyadarinya. Mereka bahkan mampu berteleportasi. Kenapa ini? Musik apa yang begitu menakjubkan dan mampu mengendalikan bahkan para God Kings? Qin Yu bingung.
Pada saat ini semua dewa di alam ilahi total lebih dari 30 dari mereka berkumpul di luar gunung surgawi yang agung. Selain Qin Yu semua God Kings lainnya dihipnotis. Selaput merah penjara God King yang menutupi seluruh gunung surgawi yang agung tiba-tiba menghilang. Semua God Kings lainnya mulai terbang menuju jurang tempat kuali asal harta karun spiritual berada. Qin Yu secara alami juga mengikuti mereka. Setelah semua dewa terbang ke jurang, membran merah sekali lagi muncul dan menutupi gunung surgawi yang agung. Tepat pada saat selaput merah tua muncul kembali musik yang terdengar di benak para God Kings tiba-tiba memudar. 30 lebih hadiah God Kings semuanya telah menjadi sadar. Ini apa yang terjadi? Banyak God Kings berteriak karena terkejut. Metode yang sangat bagus. Selanjutnya bahkan pergerakan jiwa mereka berhenti. Di seluruh alam ilahi kemungkinan hanya para God Kings dan Celestial Agung yang terbangun. Ini adalah gunung surgawi yang agung. Sepertinya terakhir kali kita semua God Kings telah dibawa ke sini. Ini juga menandakan bahwa Celestial Agung yang baru akan segera lahir, mencibir Ratu Laut Darah Sueyun. 30 lebih God Kings berdiri di berbagai lokasi melalui jurang. The God Kings dari 6 kuadriliun tahun yang lalu semuanya pernah mengalami ini sebelumnya. Segera semua God Kings menjadi tenang. Celestial yang agung, kakak menurutmu siapa yang akan menjadi Celestial Agung yang baru? Saat ini Hei Yu juga sangat bersemangat. Kami akan segera tahu, Qin Yu berkata sambil tersenyum. Namun pada saat ini jumlah God Kings yang mampu tersenyum di jurang sangat sedikit. Itu karena praktis mereka semua merasa tegang. Mereka semua berharap bahwa merekalah yang akan menjadi Celestial Agung yang baru. Di Gunung Langit Agung yang berwarna merah tua semua dewa sedang menunggu dengan penuh semangat. Kuali asal harta karun spiritual tidak bergerak seperti sebelumnya. Segel langit biru, Luo Fan tiba-tiba berteriak dengan tidak sabar. Semua God Kings di jurang memandang ke Luo Fan. Segel berwarna cian terbang keluar dari tubuh Luo Fan dan mulai terbang menuju ke arah kuali asal harta karun spiritual. Ada seorang God King yang bereaksi cepat dan langsung terbang menuju segel langit biru dan meraihnya. Bang! Tepat setelah dia menyentuh segel langit biru, God King itu langsung tersentak olehnya dan mulai memuntahkan darah. Luo Fan juga bergegas. Dia juga meraih segel langit biru. Namun setelah suara rendah dan sedih Luo Fan tersentak terbang mundur oleh segel. Kulitnya menjadi putih pucat dan darah mulai menetes dari sudut mulutnya. Apa yang terjadi? Saya telah memperbaiki segel langit biru. Luo Fan benar-benar bingung. Semua God Kings yang hadir dalam keadaan bingung. Segel langit biru yang telah disempurnakan oleh Luo Fan mengapa tidak menerima kendalinya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Selama turunnya gunung surgawi yang agung terakhir kali, God King yang tidak terkekang telah menerima bantuan rahasia dari bulu terapung surgawi yang agung dan langsung memperoleh berbagai bagian dari harta karun surgawi yang ditinggikan. Dengan demikian dia secara alami akhirnya menjadi Celestial Agung yang baru. Namun kali ini berbeda. 3 bagian dari harta karun surgawi agung dimiliki oleh 2 individu. Ini menarik. Qin Yu melihat ke segel langit biru yang mengambang di atas kuali asal harta karun spiritual dan mulai tersenyum. Blue Sky Seal yang mengapung samar-samar akan mengeluarkan cahaya cian. Namun itu tidak akan membiarkan God King menyentuhnya. Back Earth Seal, segel abu-abu terbang keluar dari tubuh Jiang Fan. Bagaimana mungkin Jiang Fan menerima hartanya terbang pergi? Bahkan dengan pelajaran yang diajarkan oleh Presiden Asura God King, Jiang Fan masih dengan penuh semangat meraih Back Earth Seal. Bang! Tanpa kecuali Jiang Fan terluka parah karena tersentak. God Kings lainnya tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya menyaksikan ketika Back Earth Seal terbang menuju kuali asal harta karun spiritual. Pada akhirnya segel bumi kembali juga mulai mengapung di atas kuali asal harta karun spiritual di samping segel langit biru.
Brother Jiang Fan, saya benar-benar tidak akan pernah membayangkan bahwa Back Earth Seal benar-benar berakhir di tangan Anda. Shen Tuyan berseru. Yang tersisa hanyalah segel semua orang sekarang. Banyak orang memandang ke arah Qin Yu. Itu karena mereka tahu bahwa Qin Yu telah memperoleh segel semua orang. Wosh! Segel semua orang yang mengeluarkan cahaya keemasan terbang keluar dari tubuh Jiang Fan. Kali ini dia tidak mencoba untuk pergi dan meraihnya. Itu karena dia sudah tahu bahwa dia tidak bisa menghentikannya. Banyak God Kings terkejut saat mengetahui bahwa segel bumi belakang dan segel semua orang sebenarnya adalah milik Jiang Fan. Segel langit biru, segel bumi belakang, dan segel semua orang. Ketiga segel ini berada di samping satu sama lain dan mengambang di atas kuali asal harta karun spiritual sambil memancarkan cahaya cemerlang ke segala arah. Sudah hampir 40 tahun sejak turunnya gunung surgawi yang agung. Sekarang harta karun spiritual surgawi segel dunia hidup akan segera lahir. Exalted Celestial yang baru juga akan lahir. Suara dingin terdengar di seluruh gunung surgawi yang agung. Semua God Kings terkejut dan menjadi diam. Kakak, siapa yang berbicara? Hei Yu bertanya pada Qin Yu melalui transmisi suara. Bukan hanya Hei Yu, para God Kings lainnya juga bingung. Namun mereka semua tahu bahwa orang yang berbicara kemungkinan besar terkait dengan bagaimana mereka semua dibawa ke gunung surgawi yang agung tanpa sepengetahuan mereka. Lahirlah berkumpulnya tiga segel Living World Seal. Suara itu sangat dingin. Cahaya yang dipancarkan oleh tiga segel mengambang melonjak. Lampu warna cian abu-abu dan emas berputar tanpa henti. Pada akhirnya mereka secara bertahap menyatu. Semua God Kings yang hadir memusatkan perhatian pada ketiga segel ini. Pada akhirnya cahayanya berangsur-angsur melemah. Segel seukuran telapak tangan muncul di atas kuali asal harta karun spiritual. Segel seukuran telapak tangan mengambang dengan tenang, hanya lapisan samar cahaya kabur yang mengelilingi permukaannya. Segel dunia hidup. Harta karun surgawi tertinggi segel dunia hidup. Mata para God Kings yang hadir semuanya menjadi sedikit merah. Segel dunia hidup telah lahir. Celestial agung yang baru akan lahir juga. Di antara semua dewa yang hadir di alam ilahi, orang yang memiliki kualifikasi paling tinggi untuk menjadi surgawi tertinggi adalah, semua God Kings menahan napas. Mereka semua gugup dan mulai gemetar. Telapak tangan mereka juga berkeringat. Mereka semua menunggu pengumuman nama, God King Cheu Yuan. Suara dingin itu menyebut nama itu. Namun nama ini mengejutkan Luo Fan, Jiang Fan, Blood Sea Queen, dan banyak God Kings lainnya yang hadir. Cheu Yuan, bagaimana mungkin dia? Jiang Fan, Luo Fan, Blood Sea Queen, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Kita telah berjuang dengan hidup kita sebagai taruhan selama bertahun-tahun ini, bagaimana mungkin pada akhirnya dia yang akan menjadi surgawi yang agung? Mereka berjuang selama bertahun-tahun, bahkan banyak God King telah mati. Namun pada akhirnya orang yang akan menjadi Celestial Agung yang baru adalah seseorang yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Mengapa mereka berjuang selama bertahun-tahun ini? Semuanya adalah ilusi tanpa harapan. Pada akhirnya semuanya sia-sia. Saat ini Cheu Yuan masih dalam kondisi syok. Namun segel dunia hidup langsung terbang ke atas kepala Cheu Yuan. Tiga cahaya berwarna dipancarkan dari segel dunia hidup dan menyelimuti seluruh tubuh Cheu Yuan. Di saat yang sama semua God Kings dapat merasakan bahwa lokasi di mana Cheu Yuan berada sedang mengalami percepatan waktu. Sungguh akselerasi waktu yang menakjubkan. Ini setidaknya 100 juta kali. Tingkat percepatan waktu telah menyebabkan Qin Yu gempa ketakutan. Semua God Kings sedang menatap Cheu Yuan yang diselimuti oleh tiga cahaya berwarna. Mereka telah bertempur selama bertahun-tahun tetapi orang yang akhirnya menjadi Dewa Langit adalah Cheu Yuan, orang terakhir yang kembali ke alam ilahi. Pada saat ini Qin Yu tidak tahu bahwa di ruang di atas alam ilahi hukuman guntur langit agung sedang menunggu.
Dia sedang menunggu Cheu Yuan benar-benar menjadi Celestial Agung. Saat ketika Cheu Yuan menjadi surga yang ditinggikan akan menjadi saat ketika dia akan menyerang Qin Yu. Pada saat ini tatapan semua dewa yang hadir di Gunung Surgawi yang Agung tertuju pada Cheu Yuan. Semuanya memiliki ekspresi yang sangat rumit. Ada kecemburuan, iri hati dan bahkan keengganan yang dalam. Pertempuran untuk Celestial yang Agung telah berlangsung begitu lama. Lebih dari 10 God Kings telah jatuh dalam perjuangan. Banyak God Kings juga menjadi pelayan dari Purple Mystic Mansion. Namun pada akhirnya Celestial Agung yang baru adalah Cheu Yuan ini. Aura padat harta karun surgawi-surgawi telah menyebabkan berbagai dewa gemetar ketakutan. Cheu Yuan telah menjadi Celestial Agung, kata Jiang Lan yang berdiri di samping Qin Yu dengan suara rendah. Jiang Lan telah mengalami gunung langit agung yang terakhir. Karena itu dia tahu betul bahwa adegan ini berarti bahwa dalam waktu singkat sebelumnya Cheu Yuan telah berhasil memahami sepenuhnya hukum temporal. Meskipun orang lain mungkin berpikir itu hanya sesaat, tetapi waktu di lokasi tempat Cheu Yuan berada telah dipercepat hingga 100 juta kali. Sudah bertahun-tahun lamanya bagi Cheu Yuan. Setelah membuka matanya Cheu Yuan memiliki senyum tipis di wajahnya. Membran berwarna merah tua yang menutupi gunung surgawi yang agung menghilang. Setelah itu kuali asal harta karun spiritual dan batu tulis mengambang di puncak gunung surgawi yang agung, keduanya melonjak ke langit dan mulai terbang ke atas. Qin Yu menyebarkan energi tata ruang New Cosmos untuk mengikuti dua item ini. Dia ingin tahu kemana kuali asal harta karun spiritual dan batu tulis mengambang akan terbang. Bukan hanya Qin Yu, banyak God Kings lainnya juga menyebarkan kesadaran ilahi mereka untuk mengikuti dua item. Namun setelah hanya beberapa saat energi tata ruang New Cosmos, Qin Yu merasakan ketinggian puncak dari alam ilahi. Setelah mencapai titik itu energi spasial tidak dapat melanjutkan. Namun kuali asal harta karun spiritual ini dan batu tulis mengambang benar-benar mengabaikan membran di batas paling atas ke puncak alam ilahi dan terus berlanjut. Kemana kedua barang itu terbang? Apa yang ada di atas alam ilahi? Qin Yu bingung. Dan pada saat ini banyak God Kings memberikan salam dan memberikan isyarat yang baik kepada Cheu Yuan. Cheu Surgawi yang Agung. Satu demi satu suara hormat terdengar di udara. Sebagai Celestial Agung, Cheu Yuan adalah seseorang yang jauh di atas para God Kings ini. Celestial yang Agung, New Exalted Celestial. Jiang Fan melihat ke arah Cheu Yuan. Di dalam hatinya ada rasa keengganan dan kecemburuan yang dalam. Dia telah memperoleh 2 dari 3 bagian dari segel dunia hidup. Mengapa pada akhirnya Cheu Yuan yang menjadi Celestial Agung yang baru? Cheu Yuan, cepat ikuti aku untuk pergi memberi hormat pada Tuan. Suara dingin itu langsung terdengar di benak Cheu Yuan. Adapun God Kings lainnya mereka tidak mendengar suara itu. Setelah Cheu Yuan menjadi Celestial Agung, dia berhasil mengetahui lebih banyak juga. Dia tahu bahwa di atas Exalted Celestial pertama, Floating Feathers Exalted Celestial kedua, Thunder Punishment Exalted Celestial dan Exalted Celestial ketiga, Unfettered Exalted Celestial adalah orang yang bahkan lebih kuat master dari semua Exalted. Surgawi Guru Lin Meng, ya kakak bela diri tertua. Cheu Yuan menjawab melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Cheu Yuan menyapu pandangannya ke seluruh God Kings sekitarnya. Dia kemudian melihat ke Qin Yu dan mereka. Sambil tersenyum berkata, Qin Yu, Yi Feng, Jiang Lan, selamat tinggal. Kita akan bertemu lagi. Setelah itu Cheu Yuan menghilang ke udara. Ledakan. Tiba-tiba ledakan yang mampu mengejutkan jiwa terdengar. Tiba-tiba gunung surgawi yang agung itu menghilang. Sekali lagi seluruh alam ilahi telah kembali normal. Udara mulai bergerak, gelombang mulai melonjak. Dewa dan dewa surgawi yang tak terhitung jumlahnya kembali normal. Mereka terus melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka yang mengobrol terus mengobrol. Mereka yang berlatih terus berlatih. Seolah-olah periode waktu sebelumnya tidak terjadi sama sekali.
Hilangnya tiba-tiba gunung surgawi yang agung telah menyebabkan para dewa berdiri di langit. Haha, setelah bertarung selama beberapa puluh tahun setelah kematian semua God Kings itu aku hanya membuat gaun pengantin untuk yang lain. Pada akhirnya semuanya sia-sia. Dalam kemarahan Jiang Fan tertawa terbahak-bahak. Setelah itu dia langsung berteleportasi kembali ke kota salju terapung. Asura God King dan Bloodseed Queen keduanya memiliki ekspresi yang rumit. Pada akhirnya mereka pun berteleportasi dan kembali ke tempat masing-masing. Paman Lan, Paman Yi Feng, Lier, ayo kita kembali juga. Setelah mereka kembali ke rumah mistik ungu melalui teleportasi, Qin Yu segera membuat keputusan. Menurutku hanya tinggal 7-8 bulan sampai selesainya New Cosmos, saya akan segera memasuki pelatihan pengasingan. Qin Yu tahu betul bahwa pada saat-saat terakhir sebelum selesainya New Cosmos akan mengalami banyak perubahan. Ini juga akan menguntungkan dia jika dia pergi ke sana sekarang dan dengan hati-hati memahami apa yang sedang terjadi. Di dalam rumah mistik ungu, Qin Yu mengucapkan selamat tinggal kepada kerabat dan saudara laki-lakinya. Setelah itu dia langsung masuk ke New Cosmos dan memulai pelatihan pengasingan terakhir dan pemahaman sebelum selesainya New Cosmos. Di langit di atas alam ilahi, Qin Yu serta God Kings lainnya semua mengira ini menjadi tempat tertinggi dari alam divine. Namun pada kenyataannya ada ruang lain di atas tempat tertinggi ini. Tempat ini berisi awan menguntungkan yang tak terbatas. Di ujung awan menguntungkan ada sebuah istana yang indah dan ilusi. Kakak bela diri tertua, mengapa kamu begitu mendesak? Meskipun Tuan akan mengumpulkan kita karena kelahiran Celestial Agung yang baru, hanya butuh waktu singkat untuk membunuh Qin Yu itu. Saya akan dapat kembali pada waktunya untuk melihat Tuan di Istana Awan Putih setelah membunuh Qin Yu. Kakak bela diri tertua, mengapa Anda menghentikan saya? The Thunder Punishment Exalted Celestial berkata kepada Floating Feathers Exalted Celestial dengan nada marah. Pada saat ini Floating Feathers Exalted Celestial dan Thunder Punishment Exalted Celestial terbang satu di depan dan satu di belakang. Adapun Exalted Celestial Cheu Yuan baru dan Unfettered Exalted Celestial mereka kemungkinan besar sudah tiba di pusat kekuatan kosmos ini, White Cloud Palace. Adapun alasan mengapa Floating Feathers Exalted Celestial lebih lambat itu karena dia pergi untuk mencegah Thunder Punishment Exalted Celestial. Kakak bela diri kedua, apakah masalah Tuan lebih penting atau apakah masalah Anda lebih penting? Suara The Floating Feathers Exalted Celestial terdengar dingin. The Thunder Punishment Exalted Celestial's heart segera mulai berdebar-debar ketakutan. Sebelumnya dia hanya penuh amarah karena dia dihalangi oleh Floating Feathers Exalted Celestial ketika dia hendak menyerang Qin Yu. Baru sekarang dia mengingat kekuatan surgawi yang mengambang dan pengaruhnya di hadapan Tuan mereka. Dengan susah payah dia menahan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan nada rendah hati dan hormat. Kakak bela diri tertua, terima kasih telah menunjukkan hal itu padaku. Masalah guru memang jauh lebih penting. Seandainya bukan karena kakak bela diri tertua menunjukkan hal itu, saya hampir dibutakan oleh kebencian. Senang sekali kau tahu. Setelah kita selesai melihat master, apapun yang kamu rencanakan nanti bukanlah urusan saya. The Floating Feathers Exalted Celestial memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Ya kakak bela diri tertua. The Thunder Punishment Exalted Celestial sangat berisi kemarahan di dalam hatinya. Qin Yu, aku akan membiarkanmu hidup lebih lama. The Thunder Punishment Exalted Celestial ingin membunuh Qin Yu untuk waktu yang lama sekarang. Namun karena aturan yang ditetapkan oleh tuannya dan ketakutan dari ancaman kakak bela diri tertua, dia tidak punya pilihan selain menahan diri. Kami telah mencapai White Cloud Palace. The Floating Feathers Exalted Celestial dengan ringan berkata. Di depan mata mereka adalah Istana Awan Putih yang terletak di awan menguntungkan yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah pusat di mana kendali alam ilahi, ruang kosmik tingkat alam abadi dan iblis yang tak terhitung jumlahnya,
serta ruang kosmik alam mortal yang tak terhitung jumlahnya berada. Hukuman guntur Exalted Celestial segera menahan auranya dan pada saat dia menginjakkan kaki di tangga White Cloud Palace dia tampak jauh lebih sederhana. Satu mengikuti yang lain Floating Feathers Exalted Celestial dan Thunder hukuman Exalted Celestial masuk ke White Cloud Palace. Seluruh White Cloud Palace sangat aneh. Aliran waktu di dalam White Cloud Palace berubah tanpa henti. Kadang-kadang waktu akan dipercepat beberapa kali, sedangkan di lain waktu beberapa juta kali atau bahkan ratusan juta kali. Pada dasarnya aliran waktu di White Cloud Palace terus berubah. Di dalam aula besar di dalam White Cloud Palace, Celestial Agung yang tidak terkekang dan Cew Surgawi yang agung berdiri dengan hormat di sana. Di tengah aula ada seorang pemuda bertampang kokoh yang mengenakan gaun dan tangannya berada di belakang punggung. The Thunder Punishment Exalted Celestial segera memanggil dengan hormat. Menguasai, The Floating Feathers Exalted Celestial juga berkata dengan hormat. Pada saat ini pemuda berjubah itu berbalik. Dia memiliki rambut panjang coklat tua, sepasang mata muskil dan senyum ramah. Namun pemuda berjubah ini menunjukkan kekuatan menakutkan yang menimbulkan rasa takut pada orang lain. Pemuda ini adalah orang yang disebut Qin Yu, kakak kedua Lin Meng. Ketika dia melihat tuannya hukuman guntur agung surgawi segera mengubur kebencian yang dia miliki untuk Qin Yu ke dalam hatinya. Dia tidak berani bertindak tidak sopan sedikit pun di hadapan tuannya. Itu karena dia tahu bahwa tuannya mampu membuatnya menjadi Celestial Agung, dia juga mampu membuatnya kehilangan segalanya secara instan. Di dalam alam ilahi dari New Cosmos yang hampir selesai, Qin Yu sedang duduk bersila di tengah udara. Alam ilahi dari New Cosmos saat ini sepi. Tidak ada makhluk hidup sama sekali di sana. Jiwa Qin Yu telah menyatu bersama dengan New Cosmos. Jadi dia tahu betul tentang perkembangan di seluruh New Cosmos. Dalam pikiran Qin Yu adalah model pengembangan untuk New Cosmos. Alam ilahi adalah lapisan tertinggi dari seluruh kosmos. Ia mengontrol kekuatan 5 elemen, kekuatan yin dan yang dan kekuatan guntur dan kilat. The Cosmic Origin juga dibutuhkan untuk menyatu dengannya. Qin Yu merasakan perkembangan New Cosmos. Seluruh alam ilahi tiba-tiba mulai bergetar. Setelah itu seluruh alam ilahi menjadi stabil. Qin Yu menampilkan ekspresi ceria. Lapisan ketiga alam ilahi akhirnya selesai. Meskipun alam ilahi telah selesai, masih ada langkah kecil sebelum seluruh New Cosmos selesai. Saya rasa masih ada kebutuhan untuk 1 atau 2 bulan. Qin Yu tahu betul bahwa apa yang perlu dilakukan New Cosmos sekarang adalah membuat 3 lapisan bentuk New Cosmos menjadi satu entitas organik dan membuat kosmos menjadi lebih sempurna. Saat ini kecepatan di mana seluruh New Cosmos menyerap energi spiritual nenek relatif lambat. Itu karena seluruh New Cosmos telah mencapai keadaan terakhirnya sebelum selesai. Waktu berlalu, New Cosmos secara bertahap semakin mendekati kesempurnaan. Semburan energi spiritual Grand Mist diserap ke dalam New Cosmos. Ledakan. Seluruh New Cosmos mulai bergetar hebat. Qin Yu segera menampilkan ekspresi gembira. Kosmos barunya akhirnya selesai. Namun setelah itu ekspresi Qin Yu menjadi tenang. Dalam pikiran Qin Yu, dalam glasir keramik Qin Yu berwarna Naschen Soul karena selesainya New Cosmos, aliran energi yang aneh dan mendalam tak henti-hentinya masuk ke dalam jiwa Qin Yu. Naschen Soul Qin Yu mulai memancarkan cahaya merah. Setelah itu berubah menjadi cahaya keemasan. Setelah itu warnanya menjadi ungu kabur. Dan setelah itu seluruh jiwanya menjadi kabur dan mulai memancarkan segala macam warna menyelimuti seluruh pikirannya. Jiwa kabur Qin Yu tiba-tiba memisahkan dirinya dan kemudian menghilang. Haha, jadi ini dia. Qin Yu membuka matanya. Di dalam matanya ada sirkulasi nebula dan perkembangan kosmos. Qin Yu berdiri. Separuh dari jiwaku telah menyatu dengan seluruh New Cosmos. Kalau begitu selama New Cosmos terus ada, saya akan bisa ada selamanya. Dengan selesainya New Cosmos, jiwa Qin Yu telah maju pesat.
Setelah itu jiwanya langsung terbelah menjadi dua. Setengah dari jiwanya langsung menyatu dengan New Cosmos sedangkan separuh lainnya menyatu dengan tubuh jasmani Qin Yu. Untuk Qin Yu saat ini jiwanya telah berubah menjadi ketiadaan. Tidak mungkin orang lain menyakitinya. Adapun tubuh fisiknya, sambil tersenyum Qin Yu melambaikan tangannya. Segera semburan energi gelap dan kuning terbang ke Qin Yu. Penyelesaian New Cosmos sebenarnya tidak membutuhkan penggunaan Dark and Yellow Energy ini untuk menstabilkan 5 elemen. Ketika New Cosmos selesai Qin Yu secara alami mengetahui banyak kemampuan aneh. Sejak kelahiran kosmos, elemen paling menakjubkan adalah energi gelap dan kuning. Hanya 60% dari energi gelap dan kuning ini diperlukan untuk menciptakan tubuh kuning gelap yang tidak bisa dihancurkan. Dengan niat dari Qin Yu mayoritas energi kuning dan gelap masuk ke dalam tubuh Qin Yu. Tubuh Qin Yu segera mulai memancarkan cahaya keemasan gelap dan kuning yang tak terbatas. Qin Yu mengulurkan jari. Harta karun spiritual surgawi yang agung. Dari kelihatannya sekarang mereka hanyalah senjata biasa. Setelah tubuh kuning gelap yang tidak bisa dihancurkan terbentuk, saya dapat menghancurkan harta karun surgawi yang agung dengan menggunakan satu jari. Qin Yu tersenyum ringan. Penyelesaian New Cosmos tidak hanya memberinya kemampuan yang luar biasa. Itu juga memberinya banyak kemampuan luar biasa lainnya. Di antara mereka adalah kemampuan life creation yang paling penting. Alam ilahi yang baru terbentuk ini benar-benar sunyi. Qin Yu tersenyum dan melihat ke alam ilahi yang baru terbentuk. Segera jumlah air laut yang tak terhitung jumlahnya muncul di alam ilahi yang baru terbentuk. 5 pulau terapung besar juga muncul di 5 arah timur, barat, selatan, utara, dan tengah. Dibandingkan dengan alam ilahi Lin Meng, jumlah tanah di alam ilahi Qin Yu jauh lebih besar sedikit. Qin Yu melihat ke laut. Laut mulai bergulung. Seekor naga besar dengan panjang 10.000 mil sedang berenang di lautan. Satu persatu binatang iblis bawah air muncul di lautan. Setelah itu berbagai jenis binatang iblis lainnya mulai bermunculan. Qin Yu hanya menciptakan beberapa binatang iblis sebelum menghentikan ciptaannya. Proses membuat New Cosmos penuh dengan kehidupan dan peradaban adalah tugas yang sangat rumit. Untuk saat ini Qin Yu tidak memiliki energi untuk melakukan itu. Sebagai pencipta New Cosmos saya benar-benar memiliki sejumlah besar kemampuan aneh. Qin Yu tidak mendesak untuk kembali ke alam ilahi. Sebaliknya ia mulai bereksperimen dengan berbagai kemampuannya. Setelah berjalan keluar dari White Cloud Palace Thunder Punishment Exalted Celestial menghela nafas lega. Setiap kali saya melihat master saya merasakan tekanan besar. Tepat setelah itu hukuman petir Exalted Celestial teringat Qin Yu. Qin Yu, untungnya aliran waktu di White Cloud Palace kali ini tidak bisa dianggap terlalu cepat, secara keseluruhan hanya 1 tahun telah berlalu di dunia luar. The Thunder Punishment Exalted Celestial melihat ke bawah. Tatapannya tertuju pada awan menguntungkan yang tak terbatas. Tampaknya guntur hukuman surgawi agung telah berhasil melihat rumah mistik ungu. Qin Yu, kamu telah membunuh 3 anak laki-laki dan 2 cucu laki-laki saya. Sekarang itu akan menjadi waktu kematianmu. Kemarahan dan kebencian yang terkandung dalam guntur hukuman surgawi yang agung di dalam hatinya segera membanjiri dadanya. Dia segera mulai bergegas menuju Purple Mystic Mansion. The Purple Mystic Mansion masih setenang sebelumnya. Seorang pria tua berambut perak berjubah ungu muncul di rumah mistik ungu. Pada saat ini tanda merah di tengah alis pria tua berambut perak itu bersinar dengan tingkat kecerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu seperti setetes darah. Dia tidak di sini. The Thunder Punishment Exalted Celestial mengerutkan kening. Dia telah melemparkan kesadaran ilahi melalui seluruh rumah mistik ungu tetapi yang mengejutkan dia tidak berhasil menemukan Qin Yu. Hal ini menyebabkan Thunder Punishment Exalted Celestial meledak menjadi kemarahan. Tidak di sini. Yaitu juga sederhana. Anda telah membunuh putra dan cucu saya akan mengembalikannya kepada Anda dengan sedikit minat sekarang.
Senyum kejam muncul di wajah Thunder Punishment Exalted Celestial. Qin Yu, keluarlah. The Thunder Punishment Exalted Celestial tiba-tiba berteriak. Seperti segudang guntur suara guntur hukuman agung Celestial bergema melalui Purple Mystic Mansion. Semua orang di Purple Mystic Mansion termasuk bahkan para God Kings diselimuti oleh tekanan yang menakutkan. Setelah itu mereka semua dibawa ke alun-alun sebelum pintu masuk Purple Mystic Mansion. Lebih dari 1000 orang dibawa ke sini. Guntur hukuman surgawi yang mulia. Jiang Lan, Zuo Qiulin, dan mereka segera mengenali siapa itu. Ekspresi mereka segera berubah menjadi sangat jelek. Banyak klan Qin juga berhasil mengenali guntur hukuman surgawi agung karena mereka semua telah melihat penampilan guntur hukuman surgawi agung melalui layar air. Bicaralah kemana Qin Yu pergi. Hukuman petir Exalted Celestial berdiri di langit di atas alun-alun seperti dewa iblis. Hati para God Kings di bawah ini semuanya berdebar-debar ketakutan. Thunder Punishment Exalted Celestial, apa yang kamu inginkan di sini? Hei Yu adalah orang pertama yang berteriak padanya dengan dingin. The Thunder Punishment Exalted Celestial melihat dengan dingin. Seolah dadanya terkena tinju dengan kuat, Hei Yu mulai memuntahkan darah dan langsung jatuh ke tanah. Segera kulitnya menjadi pucat. Kekuatan celestial yang agung bukanlah sesuatu yang bisa ditolak God Kings. Saya akan bertanya lagi, jika tidak ada yang menjawab saya maka saya akan mulai melakukan pencarian jiwa. The Thunder Punishment Exalted Celestial berkata dengan dingin. Bu, kapan ayah akan kembali? Qin Shi bertanya pada Jiang Li melalui transmisi suara. Jiang Li dengan ringan menggelengkan kepalanya. Ibu juga tidak tahu, namun dia harus segera kembali. Si kecil, apapun yang terjadi kami tidak bisa membiarkan ayahmu terjebak dalam bahaya. Lebih dari 1000 orang dari Purple Mystic Mansion berdiri di alun-alun. Menambahkan pada hamba God King ada hampir 20 God Kings hadir. Namun ketika dihadapkan dengan hukuman petir Exalted Celestial yang tampak mematikan, para God Kings juga tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawannya. Saya akan bertanya untuk terakhir kalinya, di mana Qin Yu? Ekspresi Celestial hukuman guntur yang mulia sangat dingin. Haha, hukuman petir Exalted Celestial, dengan apa yang kau lakukan bagaimana mungkin kau layak menjadi Celestial yang ditinggikan? Jika Anda ingin membunuh kami maka bunuh kami. Adapun kakak laki-laki saya, Anda bisa melupakan menemukannya. Pada saat Anda menemukannya kakak laki-laki saya akan memiliki kekuatan untuk membunuh Anda. Hei Yu berkata dengan dingin. Hei Yu tumbuh bersama Qin Yu. Dalam hal hubungan mereka kemungkinan besar, bahkan Qin Feng dan Qin Zheng tidak bisa dibandingkan dengan Hei Yu dan Qin Yu. Guntur hukuman surgawi yang mulia, surgawi yang tak terkekang adalah ayah Hou Fei. Anda juga tahu hubungan yang dimiliki Exalted Celestial Cu dengan Purple Mystic Mansion kami. Jika Anda membunuh kami, saya khawatir kedua Celestial Agung itu tidak akan melepaskan Anda semudah itu. Jiang Li dengan keras berkata, bagus. Dalam kemarahan Thunder Punishment Exalted Celestial mulai tertawa. Celestial Agung yang tidak terkekang. Cu surgawi yang agung. Orang-orang dari kota hukuman guntur sama sekali tidak tahu bahwa hukuman guntur Celestial Agung tidak takut pada mereka berdua sama sekali. Satu-satunya Exalted Celestial yang dia takuti adalah Floating Feathers Exalted Celestial. The Thunder Punishment Exalted Celestial mengulurkan tangannya dan dengan ringan menekan ke bawah. Lebih dari 1000 orang yang hadir semuanya merasakan tekanan yang menakutkan dan semua ditekan ke posisi berlutut satu lutut olehnya. Sepertinya kaulah yang memiliki bibir paling rapat, aku akan menggunakan pencarian jiwa padamu. Hukuman guntur Exalted Celestial menatap Hei Yu dengan senyum dingin di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dan Hei Yu mulai melayang ke arah tangannya. Burung rambut campuran. Hou Fei segera menjadi cemas. Sedangkan istri Hei Yu, Bai Ling, sangat khawatir sampai dia akan menangis. Namun itu semua tidak berguna.
Kamu ingin membunuhku. Jika kamu membunuhku maka kamu harus bersiap untuk mati nanti juga. Heiyu melihat ke arah hukuman guntur surgawi yang diagungkan tanpa rasa takut sedikit pun. Guntur hukuman surgawi yang mulia, hentikan. Suara yang berisi kemarahan terdengar. 1000 lebih orang yang hadir termasuk guntur hukuman surgawi agung semua melihat ke sumber suara. Apa yang mereka lihat adalah Qin Yu, berjalan menuju mereka satu langkah pada satu waktu. Ekspresi Qin Yu sangat suram saat dia menatap guntur hukuman surgawi. Qin Yu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui ketika dia melihat Qin Yu hukuman guntur surgawi yang agung merasa bahwa hatinya berkedut dengan keras. Anehnya dia merasa takut dari Qin Yu. Kenapa aku takut padanya? Dia hanya seorang God King. The Thunder Punishment Exalted Celestial mengumpulkan resolusinya. Haha, berhenti. Sungguh lelucon saya bersikeras membunuhnya hari ini. Setelah itu aku akan membunuhmu. Tiba-tiba Origin Sin Sword muncul di tangan Thunder Punishment Exalted Celestial. Origin Sin Sword berubah menjadi kabur saat disapu ke arah Heiyu. Kecepatan pedang dosa asal begitu cepat sehingga para dewa itu tidak bisa memblokirnya tepat. Kakak selamat tinggal. Heiyu tidak melihat pedang dosa asal. Sebaliknya dia telah menoleh dan menatap Qin Yu. Tatapannya tertuju pada Qin Yu. Xiao Hei, kamu tidak akan mati. Suara Qin Yu terdengar di benak Heiyu. Adapun Qin Yu, dia tiba-tiba muncul di depan Heiyu. Pedang dosa asal itu langsung menebas ke tubuh Qin Yu. Itu seperti pedang kayu yang menebas berlian. Qin Yu tidak terluka sedikit pun. Ini bagaimana ini bisa? The Thunder Punishment Exalted Celestial tercengang. Para God Kings di bawah ini juga tercengang. Hukuman guntur, kekuatan dari harta karun surgawi agung adalah sesuatu yang mereka semua tahu. Namun ketika tebasan mendarat di tubuh Qin Yu sebenarnya tidak dapat menyakitinya. Qin Yu mengulurkan jari telunjuk dan jari tengahnya dan memegang pedang dosa asal di antara mereka. Tidak mungkin. The Thunder Punishment Exalted Celestial sedang menggeram. Dia tidak percaya apa yang sedang terjadi. Dia mulai tanpa henti mengendalikan Origin Sin Sword mencoba untuk menggerakkannya. Namun pedang dosa asal ini tidak dapat bergerak sama sekali setelah disatukan oleh dua jari Qin Yu. Yang dilakukannya hanyalah membuat suara mendengung tanpa henti. Apakah itu mengejutkan? Qin Yu tersenyum dingin. Dia menggerakkan kedua jarinya dan bang. Sebuah suara yang tajam terdengar. Pedang dosa asal telah patah menjadi dua. Qin Yu mengendurkan jarinya dan bagian yang rusak dari pedang dosa asal langsung jatuh ke tanah. Adegan ini telah menyebabkan Thunder Punishment Exalted Celestial menjadi tertegun. Ini adalah harta karun surgawi agung yang diberikan oleh tuanku padaku. The Thunder Punishment Exalted Celestial tidak berani mempercayai matanya. Harta karun spiritual surgawi yang agung. Jari tengah Qin Yu dengan ringan menunjuk ke pedang dosa asal yang rusak. Segera seluruh Origin Sin Sword mulai pecah. Itu berubah menjadi beberapa puluh keping dan jatuh ke tanah. The Thunder Punishment Exalted Celestial berdiri di sana tanpa bergerak. Senjata terkuatnya Origin Sin Sword dengan mudah dihancurkan oleh Qin Yu. Kejutan psikologis yang dibawanya ini benar-benar terlalu hebat. Namun hanya setelah beberapa saat Thunder Punishment Exalted Celestial berhasil pulih. Tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin. The Thunder Punishment Exalted Celestial telah menjadi histeris dan mulai berteriak. Setelah itu dia menggerakkan tangannya dan energi menakutkan segera terbentuk di antara kedua tangannya. Ini tepatnya adalah single aura 8 elements. Saudara muda, bela diri, jangan bertindak kasar. Teriakan besar terdengar. Pemuda bermata perak berambut perak terbang dari langit. Ketika dia melihat bahwa orang yang datang adalah kakak bela diri tertua hukuman petir Exalted Celestial segera mengerutkan kening. Namun ia masih terus mengacungkan elemen 8 aura tunggal ke arah Qin Yu. Kurang ajar, The Floating Feathers Exalted Celestial berteriak dengan dingin. Dia melambaikan tangannya dan bayangan hitam terbang lewat.
Single Aura Eight Elements secara langsung dihamburkan olehnya. Kakak bela diri tertua, mengapa Anda menghentikan saya? The Thunder Punishment Exalted Celestial tidak dapat menahan amarahnya, dia menunjuk ke Qin Yu. Kakak bela diri tertua Qin Yu ini telah membunuh 3 putra saya secara berurutan dan juga membunuh 2 cucu saya. Kebencian ini saya tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengannya. Selain itu pedang dosa asal yang diberikan Tuan kepadaku juga telah dihancurkan olehnya. Kebencian ini, kakak bela diri tertua katakan, bagaimana saya tidak bisa membalas dendam. Sudut mata Thunder Punishment Exalted Celestial mulai berkaca-kaca. Matanya juga memerah. Adapun tanda merah di antara alisnya itu telah terdistorsi dan bergetar tanpa henti. The Floating Feathers Exalted Celestial tidak peduli tentang Thunder hukuman Exalted Celestial sama sekali. Sebaliknya dia dengan hormat terbang ke Qin Yu. Setelah itu dia membungkuk dan berkata, Paman bela diri, selamat atas kesuksesan Paman bela diri. Guru telah memerintahkan murid ini untuk mengundang Paman bela diri ke Istana Awan Putih. Paman bela diri, guntur hukuman surgawi agung yang marah dan ingin membunuh Qin Yu sebelumnya telah menjadi benar-benar tercengang. Qin Yu berkata sambil tersenyum, oh saya mengerti. Clay Wek harap tunggu sebentar. Aku akan pergi dan menemui kakak kedua bersamamu segera. Kakak kedua, The Thunder Punishment Exalted Celestial merasa bahwa pikirannya meledak. Paman bela diri, kakak bela diri kedua saya ini sangat tidak menghormati Anda. Namun Paman bela diri harap murah hati dan biarkan tuanku menghukumnya secara pribadi. The Floating Feathers Exalted Celestial berkata dengan hormat. Qin Yu dengan ringan mengangguk. Baik, karena dia adalah murid kakak kedua saya akan mengizinkan kakak kedua menangani hukumannya. Setelah itu Qin Yu berbalik dan melambaikan tangannya. Energi kehidupan yang melonjak terbang ke tubuh semua orang di bawah. Luka semua orang segera pulih. Dibandingkan dengan energi elemen kehidupan dari God King of Life ini jauh lebih ajaib. Kakak kamu sudah menyelesaikannya. Mata Hei Yu dipenuhi dengan kegembiraan. Qin Yu melihat ke Hei Yu. Kasih persaudaraan yang kuat melonjak di dalam hatinya. Dia hanya menepuk bahu Hei Yu. Kakak Yu, Jiang Li juga telah terbang. Jiang Lan, Qin Shi, dan mereka juga telah terbang. Sebelumnya semua orang telah melihat Qin Yu menampilkan kekuatan menakutkan yang melampaui bahkan surgawi yang ditinggikan. Satu demi satu mereka benar-benar terkejut. Tidak ada cara lain untuk menjelaskannya, hanya ada satu kemungkinan, New Cosmos Qin Yu akhirnya selesai. Lier, Paman Lan, semuanya istirahatlah di sini untuk sementara waktu. Aku akan keluar sebentar, kata Qin Yu. Sebelumnya mereka semua telah mendengar bahwa Qin Yu akan pergi untuk bertemu dengan guru surgawi yang mengambang dan hukuman guntur. Hanya memikirkannya saja membuat mereka merasa ketakutan. The Exalted Celestials sebenarnya punya master. Kakak Yu silakan, Jiang Li segera mengangguk. Qin Yu tersenyum kepada semua orang. Dia kemudian berbalik dan melihat ke Floating Feathers Exalted Celestial. Clay Wek ayo pergi. The Floating Feathers Exalted Celestial mengangguk. Dia kemudian beralih ke Thunder Punishment Exalted Celestial dan berteriak. Kakak bela diri kedua segera ikuti kami kembali ke White Cloud Palace. Paman bela diri, kakak kedua. Pada saat ini Thunder Punishment Exalted Celestial masih merasa bahwa semuanya begitu aneh. Qin Yu adalah seorang God King, bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi saudara tuannya? Mereka bertiga mulai terbang ke atas. Segera mereka menghilang dari jarak pandang 1000 lebih orang dari Purple Mystic Mansion. Saudara Jiang Lan, apakah saya salah dengar sebelumnya? Itu Floating Feathers Exalted Celestial telah menyebut Qin Yu sebagai paman. The Exalted Celestials sebenarnya punya master. Kalau begitu siapakah Master Exalted Celestials? Kejutan yang diterima God King Yi Feng juga sangat hebat. Tidak hanya dia, para pelayan God King Tang Lan, Putai Hong, Shen Tuyan, Huang Fulei, dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka sedang bermimpi.
Mereka semua berpikir The Exalted Celestials sudah sekuat ini. Lalu seberapa kuat Master Exalted Celestial? Jiang Lan, Zhuo Qiulin, dan mereka melihat ke tanah. Beberapa puluh potongan dari pedang dosa asal ada di tanah. Mereka semua merasa hati mereka gemetar ketakutan. Adegan Qin Yu menghancurkan pedang dosa asal menjadi beberapa puluh potongan dengan mudah menjentikkan jarinya muncul di pikiran mereka. Kekuatan macam apa itu? Hati para God King semuanya berdebar-debar karena ketakutan. Di kedalaman awan menguntungkan yang tak terbatas di dalam istana awan putih. Pada saat ini Lin Meng sedang berdiri di luar pintu masuk White Cloud Palace. Berdiri di belakangnya adalah Unfettered Exalted Celestial dan Exalted Celestial Cheu. Ketika Lin Meng melihat kedatangan Qin Yu, dia langsung terkekeh dan berseru. Qin Yu, kita akhirnya bertemu lagi. Qin Yu juga tersenyum dan mengangguk. Kakak kedua, ayo pergi ke aula istana. Lin Meng segera mulai memimpin di depan. Apakah itu Cheu Yuan atau Heavenly Exalted Celestial? Mereka berdua terkejut. Ternyata paman bela diri yang disebutkan Lin Meng kepada mereka sebelumnya sebenarnya adalah seorang God King Qin Yu. Di dalam aula istana White Cloud Palace, Qin Yu duduk. Lin Meng dan Qin Yu keduanya duduk di atas aula istana berdampingan. Beberapa pelayan di aula istana segera membawakan semua jenis hidangan yang sangat lezat. Adapun 4 celestial agung mereka dengan hormat berdiri di aula istana. Qin Yu, sebelum ini mari selesaikan masalah ini dengan Zhou An. Ketika Lin Meng melihat ekspresi Qin Yu, dia langsung berkata, Zhou An adalah nama guntur hukuman agung celestial. Saat itulah Qin Yu mengerti, murid ini bersalah, Tuan tolong hukum saya. Hukuman guntur Exalted Celestial. Zhou An langsung berlutut ke tanah. Qin Yu melihat ke hukuman petir Exalted Celestial di bawah aula istana. Dahi Thunder Punishment Exalted Celestial basah oleh keringat dingin. Ternyata dia sangat ketakutan. Guntur hukuman surgawi agung ini memiliki banyak putra dan putri. Tidak hanya orang-orang dari kota hukuman guntur, ada juga orang-orang yang dia tinggalkan di alam bawah. Sebenarnya bagi dia kehilangan sepasang anak laki-laki juga bukan hal yang besar. Hanya Thunder Punishment Exalted Celestial telah memegang posisi tinggi dari Exalted Celestial untuk waktu yang sangat lama. Untuk Qin Yu menyinggung perasaannya, dia secara alami perlu melakukan pembalasan. Dan sekarang dia ketakutan. Kamu juga tahu bahwa kamu bersalah. Lin Meng berkata dengan acuh tak acuh. Baik, dalam hal ini Zhou An, saya tidak akan memberikan hukuman yang terlalu berat kepada Anda. Mulai sekarang saya akan melucuti Anda dari status langit tertinggi Anda dan menghancurkan semua kecakapan kultivasi bela diri Anda, memungkinkan Anda untuk bereinkarnasi. Adapun apakah Anda akan menjadi manusia atau hewan dan prestasi seperti apa yang akan Anda buat setelah reinkarnasi Anda, itu semua akan tergantung pada keberuntungan Anda. Begitu kata-kata ini diucapkan, The Thunder Punishment Exalted Celestial segera tertegun. Qin Yu menghela nafas dalam hatinya. Menurut niat kakak kedua, hukuman guntur surgawi yang mulia ini akan kehilangan semua kehebatan budidaya bela dirinya. Kalau begitu dia kemungkinan akan mengalami bencana yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Tidak Tuan, bukankah Anda mengatakan saat itu bahwa klan Zhou kita ditakdirkan untuk selalu memiliki surga yang ditinggikan? Bagaimana Anda bisa melucuti saya dari status surgawi saya? Mengapa The Thunder Punishment Exalted Celestial tidak dapat menerimanya? Ekspresi Lin Meng menjadi dingin. Klan Zhou Anda memang ditakdirkan untuk selalu memiliki surga yang ditinggikan. Namun itu tidak menandakan bahwa itu akan selamanya menjadi Anda. Kamu Zhou An hanya memiliki 2 nasib Grand Kalpa untuk menjadi Celestial Agung. Sekarang setelah 2 Grand Kalpa telah berlalu, nasibmu sebagai Celestial Agung telah mencapai akhirnya. Setelah New Cosmos selesai terbentuk, Qin Yu jadi tahu banyak. Grand Kalpas adalah metode penghitungan waktu. Setiap 6 kuadriliun tahun adalah 1 kakek kalpa.
Lin Meng melanjutkan, adapun klan Zhou Anda tidak lama setelah Anda jatuh, pemuda Zhou King itu akan menjadi orang pertama yang berhasil memahami pembalikan waktu sendirian. Pahami pembalikan waktu sendiri. Tidak heran kakak kedua menyuruh saya memberikan mutiara spiritual asal guntur kepadanya. Di sampingnya Qin Yu juga kaget. Qin Yu tahu betul bahwa pencipta kosmos mengendalikan semua yang terjadi di kosmos. Pencipta bahkan bisa mengetahui nasib semua orang di kosmos. Namun karena ini adalah kosmos Lin Meng, Qin Yu tidak dapat menentukan nasib Zhou King itu. Namun Lin Meng bisa melakukannya. Zhou King, tidak, bagaimana mungkin dia? Exalted Celestial dari Zhou Clan seharusnya adalah aku. The Thunder Punishment Exalted Celestial tidak dapat menerimanya. Lin Meng dengan dingin membungkuk dan melambaikan tangannya. Tidak, tepat setelah suara ketakutan guntur hukuman agung celestial terdengar, dia segera berubah menjadi debu. Hanya titik cahaya yang menghilang ke langit dan bumi. 3 celestial agung di bawah ini semuanya gemetar ketakutan. Sebenarnya untuk orang-orang dari Qin Yu dan tingkat Lin Meng, celestial agung tidak bisa dianggap sebagai apapun. Keduanya mampu membuat siapapun menjadi celestial agung kosmos mereka. Setelah masalah dengan guntur hukuman surgawi yang ditinggikan diselesaikan dan mereka selesai makan, Qin Yu dan Lin Meng melanjutkan untuk berjalan bersama satu sama lain di White Cloud Palace. Qin Yu, sekarang kosmos Anda selesai, seharusnya sudah waktunya bagi Anda untuk pergi menemui kakak. Lin Meng berkata sambil tersenyum. Qin Yu juga sering memikirkannya di dalam hatinya. Kakak kedua Lin Meng, siapa kakak laki-laki? Ada banyak hal tentang dunia luar yang tidak diketahui Qin Yu. Namun berdasarkan apa yang dikatakan Lin Meng, kakak laki-laki ini seharusnya tinggal di ruang nenek. Di masa lalu Qin Yu tidak dapat memasuki ruang Grand Mist sama sekali. Sekarang kosmos baru selesai, Qin Yu dapat dengan mudah memasuki ruang nenek. Di dalam ruang Grand Mist, energi spiritual Grand Mist yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan bergerak. Qin Yu dan Lin Meng terbang bersama satu sama lain. Kemanapun mereka pindah, energi spiritual nenek secara alami membuka jalan bagi mereka. The Grand Mist Space tidak terbatas. Adapun Qin Yu dan Lin Meng, mereka berbicara dengan riang dan cerdas saat mereka terbang. Kakak kedua, aku tahu bahwa ketika aku mencapai tahap lubang hitam di alam abadi dan iblis, aku telah mendengar seseorang berkata, teman kecil kami menunggumu. Apakah itu Anda dan kakak? Pertanyaan ini adalah sesuatu yang dipikirkan Qin Yu sepanjang waktu. Lin Meng mulai tertawa. Kamu sedang membicarakan tentang itu? Itu benar, itu memang sesuatu yang telah dibuat oleh kakak dan aku. Saat itu kami berdua sangat gembira. Baik kakak maupun aku tidak pernah mengira ada seseorang yang mampu terhubung dengan ruang nenek. Ketika Anda berhasil terhubung dengan ruang nenek, bahkan jika teknik bela diri Anda berakhir dengan ketidaksempurnaan, kakak dan saya masih dapat membantu Anda. Namun kamu luar biasa. Selangkah demi selangkah Anda telah berjalan dengan kekuatan Anda sendiri dan mencapai keadaan yang paling sempurna. Qin Yu tersenyum. Qin Yu, tidak mungkin bagimu untuk membayangkan betapa senangnya kakak dan aku. Jumlah waktu yang saya tunggu masih bisa dianggap singkat. Itu hanya sedikit lebih dari 2 Grand Kalpa. Adapun kakak, dia telah menunggu lebih dari 1000 Grand Kalpa. Kami berdua berharap ada lebih banyak semangat yang sama. Lagi pula kita sudah terlalu lama kesepian. Lin Meng berkata sambil menghela nafas. Qin Yu gemetar ketakutan. Lebih dari 1000 Grand Kalpa. 1 Grand Kalpas berarti 6 kuadriliun tahun. Lebih dari 1000 Grand Kalpa, berapa lama itu? Kakak laki-laki itu, dia telah sendirian untuk waktu yang sangat lama. Kakak kedua Lin Meng, menurut apa yang kamu katakan seharusnya hanya ada 3 kosmos di seluruh ruang nenek. Kata Qin Yu. Lin Meng mengangguk dan berkata, tepat sekali, hanya ada 3 kosmos. The Cosmos Big Brother yang diciptakan adalah yang tertua. Kosmos yang saya buat adalah 2 Grand Kalpa tua. Adapun milikmu, hehe, kurasa kamu masih belum menciptakan kehidupan di sana kan?
Qin Yu mengangguk. Benar, aku masih belum punya waktu untuk melakukan itu. Tidak perlu khawatir tentang itu. Namun Qin Yu, sejujurnya baik kakak dan saya sangat mengagumi Anda. Lin Meng tersentak dan berkata, "Oh, kagumi aku." Qin Yu sedikit terkejut. Lin Meng tersenyum dan berkata, "Kamu tidak tahu tentang ini, tetapi saat itu saya telah berhasil mencapai tubuh nenek melalui kultivasi. Setelah itu saya menerobos membran yang memisahkan kosmos tempat saya berasal melalui kekuatan serangan saya, dan dibebankan ke ruang nenek. Setelah itu saya bertemu dengan Big Brother. Hanya melalui bimbingan dari Big Brother saya berhasil menciptakan kosmos saya. Adapun kakak, dia adalah kehidupan pertama di seluruh ruang nenek, kehidupan yang diciptakan oleh ruang nenek. Sangat lama setelah kelahirannya dia berhasil mempelajari cara menciptakan kosmos dan kehidupan. Kakak laki-laki memiliki bakat luar biasa dan merupakan kehidupan pertama di ruang nenek. Jadi juga tidak istimewa baginya untuk bisa menciptakan kosmos. Namun bagaimana dengan saya? Saya hanyalah seseorang yang berhasil keluar dari kosmos asli saya. Namun Anda tanpa bantuan dari Big Brother dan saya, Anda berhasil menciptakan kosmos sendiri dengan sempurna. Katakan jika kamu bisa melakukan hal seperti itu, bagaimana mungkin kakak dan aku tidak mengagumimu?" Qin Yu tersenyum. Namun Qin Yu juga tahu bahwa ruang Grand Mist sangat berbahaya. Hanya melalui mengelola untuk melatih tubuh seseorang menjadi tubuh nenek, dalam hal ini tubuh seseorang akan menyatu bersama dengan energi spiritual, seseorang tidak akan dirugikan di ruang nenek karena tubuh akan sama dengan energi spiritual nenek. Metode lainnya adalah mendapatkan tubuh kuning tua yang tidak bisa dihancurkan. Dengan tubuh seperti itu seseorang bisa menahan penindasan dari Grand Mist Space. Bahkan Celestial Agung tidak memiliki kemampuan untuk masuk ke ruang nenek. Saat ini di seluruh kosmos orang-orang yang mampu masuk ke ruang nenek hanya Qin Yu, Lin Meng, dan kakak laki-laki itu. Oh, itu benar, kakak kedua. Ketika Gunung Surgawi yang agung turun di kosmos, mengapa Anda memilih Cheu Yuan sebagai langit agung yang baru? Mungkinkah dia memiliki jumlah kebajikan yang sangat tinggi? Qin Yu bertanya. Qin Yu tidak mengerti mengapa Lin Meng memilih Cheu Yuan, menyebutkan Cheu Yuan sejujurnya dia sangat dianiaya. Lin Meng menghela napas. Salah. Qin Yu terkejut. Lin Meng mengangguk dan berkata, "Qin Yu, kamu tidak tahu tentang ini, tapi Cheu Yuan ini sudah mencapai puncak pembuatan artefak. The Fixed Elemental Pearl yang berhasil dia buat pada akhirnya adalah model dari sebuah kosmos." Qin Yu mengingat Fixed Elemental Pearl. Bagian dalam dari Fixed Elemental Pearl adalah ruang kosmik. Model. Kakak kedua, apa maksudmu dengan itu? Aku tahu tentang Fixed Elemental Pearl itu. Meski aneh, tidak ada hukum spasial dan hukum temporal di dalamnya. Qin Yu berkata dengan bingung. Lin Meng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kakak dan aku telah mengamati Cheu Yuan ini dengan cermat sejak lama. Sebenarnya proses di mana Cheu Yuan menciptakan Fixed Elemental Pearl secara praktis sama dengan proses di mana Big Brother menggunakan energi spiritual nenek untuk menciptakan kosmos. Sama. Qin Yu melihat ke Lin Meng. Iya, sayangnya Cheu Yuan sama sekali tidak bisa masuk ke ruang Grand Mist. Bahan yang dia gunakan hanyalah benda yang berasal dari berbagai ruang alam fana. Pada akhirnya bahan-bahan tersebut berhasil saling melengkapi dan mencapai efek yang sebanding dengan energi spiritual Grand Mist. Namun tidak peduli apa bahan-bahan itu tidak memiliki energi spiritual nenek. Jadi ini menyebabkan dia hanya bisa memperbaiki elemental pearl pada akhirnya. Lin Meng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mendesah. Cheu Yuan ini, jika dia menghabiskan bakatnya untuk berkultivasi maka itu mungkin baginya untuk menciptakan kosmos baru. Hanya dia telah menghabiskan semua pengeluarannya untuk membuat artefak. Karena fakta bahwa dia tidak dapat menggunakan energi spiritual nenek dalam jumlah besar, tidak peduli seberapa berbakatnya dia, mutiara elemen fix yang dia ciptakan jauh lebih rendah dari kosmos yang sebenarnya. Qin Yu mengangguk.
Dia sedikit memahaminya. Sangat disayangkan, seseorang yang awalnya bisa sama dengan kita. Namun dia telah mengambil jalan yang salah. Jadi saya memutuskan untuk memberinya beberapa kompensasi dan mengizinkannya menjadi surgawi yang ditinggikan. Hanya aku masih merasa sangat menyesal untuknya. Lin Meng menggelengkan kepalanya dan mendesah. Setelah mengobrol untuk waktu yang singkat, Qin Yu dan Lin Meng telah tiba di tempat tujuan. Di kedalaman energi spiritual nenek yang tak terbatas adalah pondok jerami yang mengapung. Pondok jerami kecil. Di depan pondok ada pohon kasia yang tebal dan pendek. Di bawah pohon kasia ada meja batu dengan 3 bangku di sampingnya. Ini adalah kediaman kakak. Di sekitarnya jumlah energi spiritual Grand Mist yang tak terbatas mengalir. Di tengahnya ada lahan kering terapung dengan lingkar beberapa puluh meter. Qin Yu mengambil langkah ke tanah terapung sebelum pondok jerami. Tatapannya segera tertuju pada pria parubaya yang duduk di samping meja batu. Pria parubaya ini mengenakan gaun berbahan karung sederhana dan tanpa hiasan. Rambut panjangnya dengan santai disampirkan di bahunya dengan cara tersebar. Saat ini dia sedang minum anggur dari cangkir anggurnya. Namun matanya tertuju pada sebuah buku emas di hadapannya. Kakak laki-laki, Lin Meng langsung berteriak. Hanya pada saat inilah pria parubaya ini mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat Lin Meng dan Qin Yu, dia langsung sangat gembira. Haha, ini kakak ketiga Qin Yu kan? Haha, ini sangat bagus. Aku akhirnya bisa bertemu denganmu kakak ketiga. Pria parubaya ini sangat antusias. Dia segera berdiri untuk menyambut Qin Yu dan Lin Meng. Qin Yu dan Lin Meng segera duduk. Cepat silakan duduk coba anggur yang saya buat. Anggur ini adalah sesuatu yang saya buat setelah mengumpulkan banyak bahan dari kosmos saya, ini sangat bagus. Pria parubaya itu melambaikan lengan bajunya dan 2 cangkir anggur muncul di hadapan Qin Yu dan Lin Meng. Lin Meng menoleh ke Qin Yu, dia tersenyum dan berkata, Qin Yu kakak adalah individu yang sangat baik. Anda tidak perlu dilindungi undang-undang. Oh itu benar, aku belum memberitahumu nama kakak. Namanya adalah Hong Meng. Hong Meng. Qin Yu terkejut. Hong Meng tersenyum dan berkata, apakah ada sesuatu yang membuatmu bingung? Haha, sejujurnya karena saya adalah kehidupan pertama di ruang ini saya memutuskan untuk menamai seluruh ruang sebagai ruang Grand Mist. Qin Yu tiba-tiba mengerti, Qin Yu saya telah menunggu lebih dari 1000 Grand Kalpas sampai kemunculan Lin Meng. Namun saya tidak pernah berharap bahwa setelah hanya 2 Grand Kalpa Anda telah muncul. Saya benar-benar sangat bahagia. Haha, Hong Meng mulai tertawa keras. Kehidupan pertama di ruang Grand Mist saat ini sangat bersemangat. Hanya dengan menciptakan kosmos seseorang dapat dianggap sebagai makhluk hidup pada tingkat yang sama dengan Hong Meng. Karena ada 2 orang seperti itu sekarang Hong Meng secara alami sangat bahagia. Qin Yu ada hal lain yang harus aku katakan padamu. Kosmos milikmu itu masih belum selesai. Kata Hong Meng sambil tersenyum. Setelah itu dia melambaikan tangannya dan cermin layar air muncul di depan mereka. 3 kosmos besar muncul di cermin. Qin Yu berbalik dan melihat. Apa ini? Qin Yu terkejut. Qin Yu dapat segera membedakan bahwa kosmos di sebelah kanan adalah salah satu yang ia ciptakan. 2 kosmos lainnya adalah kosmos yang diciptakan Lin Meng dan Hong Meng. Kamu tahu bedanya sekarang kan? Lin Meng dan kosmos saya selain kosmos utama di tengah ada 4 kosmos anak perusahaan lainnya. Ukuran anak perusahaan kosmos hanya 1/10 dari main kosmos. Namun anak perusahaan kosmos ini akan memungkinkan main kosmos menjadi lebih stabil. Keadaan ini juga merupakan keadaan yang paling sempurna. Hong Meng melambaikan tangannya dan kemudian sehelai daun jatuh dari pohon kasia di samping mereka. Hong Meng menyerahkan daun ini ke Qin Yu. Qin Yu metode untuk membuat 4 anak kosmos terkandung di dalam daun ini. Anda juga tidak perlu cemas tentang penciptaan 4 anak kosmos. Anda hanya perlu mengerjakannya saat Anda memiliki waktu luang setelah Anda kembali.
Terima kasih kakak Hong Meng. Qin Yu segera mengambil daun itu. Qin Yu, saya rasa Anda hanya memiliki kemampuan untuk mengetahui nasib orang-orang dari kosmos Anda kan? Kata Hong Meng sambil tersenyum. Qin Yu mengangguk. Kakak Hong Meng, apakah ada yang aneh dengan ini? Untuk Lin Meng dan saya, kami dapat menentukan nasib setiap makhluk di kosmos manapun. Saat kosmos Anda memiliki makhluk hidup, kami berdua juga dapat menentukan takdir mereka. Hong Meng berkata dengan misterius. Mengapa demikian? Qin Yu bingung. Lin Meng tersenyum dan berkata, kakak berhenti menggoda Qin Yu lagi. Panggil saja Grand Miss Golden Banner. Spanduk emas Grand Miss. Qin Yu mendengar nama yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Kamu akan segera mengerti. Hong Meng melambaikan tangannya. Qin Yu dengan jelas melihat bahwa dalam jarak ratusan juta mil jauhnya spanduk emas muncul dan mengambang melalui energi spiritual nenek yang tak terbatas menuju lokasi mereka. Spanduk emas itu telah terbang ke depan lokasi Qin Yu, Hong Meng dan Lin Meng. Qin Yu jelas merasa bahwa spanduk emas ini memiliki tekanan khusus yang menindas. Itu bahkan telah menyebabkan jantungnya berdenyut. Qin Yu hati-hati melihat ke spanduk emas. Spanduk emas Grand Miss ini memiliki panjang 6 meter dan lebar setengah meter. Seluruh Grand Miss Golden Banner berwarna emas. Di belakang panji emas nenek ada tulisan samar namun besar seukuran panji emas nenek. Tulisan ini sangat aneh. Qin Yu segera menyadari bahwa itu adalah jenis tulisan tangan yang sama dengan yang tertulis di segel semua orang. Meski tidak mengenali kata-katanya, makna tulisan ini langsung muncul di benaknya. Tulisan besar itu adalah Meng. Di spanduk emas Grand Miss sendiri ada dua kata. Mereka juga ditulis dalam tulisan yang rumit itu. Qin Yu berhasil dengan mudah mengenali dua kata itu. Mereka masing-masing adalah Hong dan Lin. Qin Yu ini adalah Grand Miss Golden Banner. Selama nama seseorang ada di panji emas nenek, dia akan menjadi pengontrol nenek. Sebagai Grand Miss Controller semua yang ada di Grand Miss Space terlepas dari kosmos mana, seseorang akan dapat menentukan nasib setiap makhluk hidup di sana. Lebih jauh lagi, orang itu akan dapat menggunakan energi di kosmos manapun. Kata Hong Meng sambil tersenyum. Grand Miss Controller. Qin Yu kaget. The Grand Miss Space tidak terbatas. Seiring waktu berlalu secara alami lebih banyak kosmos yang bisa muncul. Spanduk emas Grand Miss ini juga merupakan sesuatu yang dilahirkan oleh ruang Grand Miss seperti diriku. Spanduk emas Grand Miss ini digunakan untuk mengontrol seluruh ruang Grand Miss. Kata Hong Meng sambil tersenyum. Lin Meng juga mengangguk. Qin Yu, Anda hanya perlu menanamkan jejak jiwa Anda ke dalamnya untuk menjadi Grand Miss Controller. Spanduk Grand Miss ini, kata Hong dan Lin, hanya menempati setengah dari ruang untuk baris pertama. Dua kata lagi bisa ditulis di atasnya. Qin Yu berkata sambil tersenyum. Dengan maksud dari Qin Yu, jejak energi jiwanya terbang dan berasimilasi ke dalam Grand Miss Golden Banner. Spanduk emas Grand Miss segera mulai bersinar terang. Cahaya keemasan ditembakkan dari Grand Miss Golden Banner. Seketika itu menutupi ruang tanpa batas. Bahkan ketiga kosmos itu tertutup oleh cahaya. Setelah beberapa saat panji emas nenek kembali ke keadaan semula. Di baris pertama dari Grand Miss Golden Banner ada tulisan Hong, Lin, dan Qin. Seketika sejumlah informasi yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke dalam pikiran Qin Yu, termasuk informasi mengenai ruang Grand Miss. Itu juga termasuk informasi dari Big Brother dan Second Brothers Cosmos, Hong Meng dan Lin Meng Cosmos. Tentu saja sebagai Grand Miss Controller dia mengetahui informasi dari setiap kosmos dan mampu menghitung nasib siapapun. Jadi ini dia, pada saat ini Qin Yu menyadari mengapa mungkin ada 4 kata yang tertulis di baris pertama gulir emas nenek. Aku tidak pernah berharap bahwa Grand Miss Controllers dipisahkan menjadi peringkat yang berbeda. Kakak ketiga Qin Yu tersenyum dan tersentak. Itu tentu saja, kakak Hong Meng mengangguk dan berkata, mereka yang berada di baris pertama dari Grand Miss Golden Banner adalah Grand Miss Controllers kelas 1, Grand Miss Controllers level tertinggi.
Selain 4 orang ini, yang lainnya adalah pengendali Grand Mist biasa. Qin Yu juga mengerti. Setelah waktu berlalu, lebih banyak orang yang menciptakan kosmos akan muncul. Dengan demikian hierarki secara alami akan terbentuk. 4 pencipta kosmos pertama adalah Grand Mist Controllers kelas 1. Adapun orang-orang yang mengikuti mereka semua akan menjadi pengendali Grand Mist biasa. Orang-orang ini akan diatur oleh pengendali Grand Mist kelas 1. The Grand Mist Space tidak terbatas, namun untuk stabilitas Grand Mist Space, Grand Mist Golden Banner masih memiliki aturan untuk itu. Di seluruh ruang Grand Mist hanya 4 kosmos terbesar yang diizinkan. Qin Yu, kosmos Anda berukuran sama dengan kosmos dan Big Brothers kosmos saya. Hanya 4 ukuran kosmos yang diizinkan. Adapun di masa depan, bahkan jika seseorang berhasil membuat kosmos lagi, ukurannya hanya akan menjadi 1/100 dari kosmos kita. Lin Meng berkata sambil tersenyum. Qin Yu mengangguk. Qin Yu juga memahami bahwa kekuatan pencipta kosmos berbanding lurus dengan ukuran kosmos mereka. Semakin besar kosmos mereka, semakin kuat kemampuan mereka. Hanya ada 4 pengendali Grand Mist kelas 1. Sekarang sudah ada 3 pengendali Grand Mist kelas 1. Aku ingin tahu siapa yang cukup beruntung untuk menjadi Grand Mist Controller kelas 1 yang keempat. Qin Yu berkata sambil tersenyum. Qin Yu juga mengerti bahwa setelah namanya tertulis pada Grand Mist Golden Banner, dia sekarang memiliki nama tambahan Qin Meng. Sebagai Qin Meng, kosmos Qin Yu juga disebut Qin Meng Kosmos. Mereka yang dapat menciptakan kosmos mereka semua pasti berasal dari orang-orang yang memiliki nasib yang tidak dapat kita tentukan. Hong Meng tersenyum ringan dan berkata. Qin Yu juga mengangguk. Setelah menjadi Grand Mist Controller, Qin Yu mampu menghitung nasib hampir semua orang di seluruh kosmos. Namun itu hanya secara praktis. Dalam satu kosmos selalu ada beberapa puluh orang dengan takdir yang tidak dapat dia tentukan. Misalnya ada kamu Qin Yu dan Lin Meng. Saat itu saya tidak dapat menentukan nasib Anda berdua. Dan sekarang kalian berdua berhasil menjadi Grand Mist Controllers, tentu saja akan selalu ada lebih dari 10.000 orang yang tidak bisa aku tentukan nasibnya di setiap kakek kalpa. Namun mereka yang berhasil menciptakan kosmos sangatlah langka. Hong Meng tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Hong Meng tiba-tiba berteriak karena terkejut. Lin Meng, ada ruang Cosmic Mortal Realm di kosmos Anda yang secara mengejutkan memiliki 6 individu dengan takdir yang tidak dapat ditentukan. Sungguh tak terbayangkan. Dalam kakek kalpa hanya akan ada lebih dari 10.000 orang dengan nasib yang tidak dapat ditentukan. Secara umum pada saat tertentu hanya beberapa puluh orang yang memiliki nasib yang tidak dapat ditentukan di kosmos. Selain itu jumlah ruang Cosmic Mortal Realm di kosmos berjumlah lebih dari 10 juta. Di antara 10 juta ruang kosmik alam fana sebenarnya ada 6 individu dengan takdir yang tidak dapat ditentukan. Selain itu mereka semua berasal dari ruang kosmik alam fana yang sama. Oh, saya juga telah menemukan ruang kosmik alam fana. Oh, itu benar. Ruang kosmik itu adalah ruang kosmik sains dan teknologi. Itu adalah kampung halaman Tuan Qin Yu, Lei Wei. Lin Meng berkata sambil tersenyum. Qin Yu juga berhasil menentukan, kampung halaman gurunya Lei Wei, bahwa ruang kosmik sains dan teknologi sangat berkembang saat ini. Di ruang kosmik alam fana itu secara mengejutkan ada 6 individu dengan nasib yang belum ditentukan. Selanjutnya 3 dari individu itu berada di bumi. Haha, aku akan mendorongnya dan melihat apakah akan ada Grand Mist Controller yang lahir dari ruang kosmik ini. Kata Hong Meng sambil tersenyum. Setelah itu dia mengambil cangkir anggurnya dan dengan santai menaburkannya. Anggur dari secangkir anggur segera melesat melintasi ruang Grand Mist dan langsung terbang ke ruang sains dan teknologi. Pada akhirnya ia mendarat di bumi, meskipun itu hanya secangkir anggur. Itu adalah anggur yang diseduh dengan hati-hati oleh Hong Meng. Meskipun itu mungkin tidak berarti banyak bagi Qin Yu dan Lin Meng, tapi secangkir anggur itu sangat berguna bagi God Kings dan Exalted Celestials.
Kakak kedua saya belum memberitahu istri dan putra saya dengan benar tentang kesuksesan saya dalam penciptaan kosmos. Adapun Kinmeng kosmos itu saya juga belum menciptakan kehidupan di dalamnya. Aku akan pergi dulu. Setelah saya menyelesaikan semua urusan saya akan kembali dan berkumpul dengan baik dengan kakak dan kakak kedua. Qin Yu berkata sambil tersenyum. Hong Meng dan Lin Meng sama-sama mengangguk dengan senyum di wajah mereka. Jumlah waktu yang kita miliki di masa depan tidak terbatas. Tidak perlu terburu-buru, kata Hong Meng sambil tersenyum. Qin Yu segera pergi. Dengan satu teleportasi dia telah menghilang dari ruang Grand Mist. Adapun Hong Meng dan Lin Meng keduanya terus tinggal di ruang nenek dan terus minum dan mengobrol di depan pondok jerami. Rumah mistik ungu. Sekelompok orang berkumpul di halaman. Apa kamu masih belum menemukannya? Jiang Li menjadi cemas. Pada saat ini seluruh rumah mistik ungu berada dalam pergolakan. Banyak orang telah keluar untuk mencari putra bungsu Qin Yu Qin Suang. Tidak ada yang membayangkan bahwa Qin Suang diam-diam pergi sendirian. Bu, jangan khawatir, kakak kedua mungkin pergi ke suatu tempat untuk bermain. Dia kemungkinan akan segera kembali. Qin Si menghibur Jiang Li di sampingnya. Lier, jangan khawatir, banyak God Kings pergi mencarinya. Mereka akan dapat menemukannya. Jiang Lan menghibur. Saat ini He Yu dan Hou Fei juga ada di sini. Hilangnya Qin Suang yang tiba-tiba telah mengubah seluruh rumah mistik ungu menjadi terbalik. Karena kekuatan Qin Suang terlalu lemah, semua orang secara alami menjadi khawatir. Little Suang anak itu, aku hanya mengatakan itu padanya namun dia benar-benar kabur. Ini semua salahku, Jiang Li menyalahkan dirinya sendiri. Lier, ada apa? Qin Yu berjubah hitam berjalan masuk dari pintu masuk halaman. Ketika mereka melihat Qin Yu, sekelompok besar orang yang berkumpul di halaman segera tertegun. Saat Qin Yu tiba, masalah ini mungkin diselesaikan dengan sangat cepat. Kakak Yu, setelah melihat Qin Yu, Jiang Li hampir menangis. Suang kecil menghilang, saya hanya mengatakan kepadanya bahwa saudara Yu telah berhasil menyelesaikan teknik bela dirinya dan akan dapat membantunya meningkatkan kecepatan kultivasinya dengan sangat pesat. Tapi anak itu, dia berkata dalam pemberontakan, bahwa dia akan baik-baik saja dengan mengandalkan dirinya sendiri. Saat itu saya juga tidak memperhatikannya. Namun yang mengejutkan, dengan hanya menoleh dia menghilang. Tidak masalah, jangan khawatir tentang itu. Little Suang baik-baik saja. Dia telah pergi ke ruang kosmik alam fana. Dengan satu niat Qin Yu tahu kemana putranya pergi. Ruang kosmik Mortal Realm. Jiang Li segera merasakan hatinya mengendur. Di alam fana Qin Suang itu masih bisa dianggap aman. Qin Yu juga mengetahui dirinya sendiri bahwa putra bungsunya ini, mungkin karena fakta bahwa kultivasi ayahnya, ibu dan kakak laki-lakinya semuanya sangat tinggi, dia telah merasa tertekan. Ini akhirnya menyebabkan dia memiliki sikap memberontak. Lier, Suang kecil saat ini berada di kampung halaman almarhum guruku Lei Wei, ruang kosmik sains dan teknologi itu. Qin Yu tersenyum dan melihat ke arah Qin Si di sampingnya. Si kecil, kamu juga harus menaruh hatimu pada pelatihan kultivasi. Prestasi Little Suang mungkin lebih tinggi dari Anda di masa depan. Oh, Qin Si sedikit terkejut. Namun Qin Yu tahu betul dirinya sendiri. Putra bungsunya Qin Suang adalah salah satu individu dengan nasib yang belum ditentukan. Selanjutnya Qin Suang telah pergi ke ruang kosmik sains dan teknologi Mortal Realm yang berisi kebanyakan orang dengan takdir yang belum ditentukan. Bahkan Qin Yu tidak dapat menentukan jenis jalan yang akan dilalui oleh putra bungsunya di masa depan. Lier, Xiao Hei, Bai Ling, Fei Fei, Zixia, Hong Yun. Kinmeng kosmos saya sekarang sudah selesai. Semua yang saya lakukan sekarang adalah menciptakan kehidupan di atasnya. Saat saya menciptakan berbagai makhluk hidup, Anda semua harus ikut dengan saya untuk menontonnya dan memberi saya beberapa ide tentang apa yang harus dibuat. Qin Yu berkata sambil tersenyum. Mata Hou Fei dan He Yu mulai bersinar, menciptakan kehidupan.
Hou Fei sangat bersemangat hingga tubuhnya mulai menggigil. Bahkan He Yu sangat senang karena dia mulai tersenyum. Paman Lan, Qin Yu hendak berbicara. Jiang Lan berkata sambil tersenyum. Tidak masalah, aku akan pergi dan menikmati teh bersama ayahmu dan mereka. Hal-hal menarik seperti itu lebih baik kalian semua pergi dan melakukannya sendiri. Qin Yu mengangguk sambil tersenyum, ayo pergi. Hou Fei berteriak kegirangan. Qin Yu, Jiang Li, He Yu, Bai Ling, Hou Fei, Zixia, dan Hong Yun tiga bersaudara dan istri mereka memasuki New Cosmos dan mulai menciptakan kehidupan dan peradaban di New Cosmos. Setelah memasuki Kinmeng Cosmos, kakak laki-laki mengapa kosmos ini disebut Kinmeng Cosmos? Hou Fei bertanya. Oh ini karena, Qin Yu ingin menjawab tapi dia tiba-tiba teringat masalah, anak Qin Suang itu juga seorang individu dengan nasib yang tidak dapat ditentukan. Jika dia akhirnya menjadi Grand Miss Controller dan berakhir di Grand Miss Golden Banner, maka bukankah akan ada dua Kinmeng Cosmoses? Bukankah dia akan terkenal bersama ayahnya aku? Ketika dia memikirkan itu Qin Yu mulai tersenyum. Dia juga mulai menantikan perjalanan Qin Saung. Setelah itu Qin Yu dan saudara-saudaranya Hou Fei dan He Yu bersama dengan istri mereka memulai hari-hari menarik mereka untuk menciptakan kehidupan di Kinmeng Cosmos. Adapun putra Qin Yu, Qin Suang ia juga memulai perjalanan di bumi yang tidak kalah pentingnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.